menyibukkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yes. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
terima kasih buat pagi hari ini. Kasih-Mu kepada kami yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, ajar kami untuk setia, selalu mengikut firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, Engkau yang memakai setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami, Tuhan, untuk menjalani kehidupan, untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara, firman-Mu bagi benih di dalam hati kami, tumbuh memberikan kekuatan buat kami semua, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Terima kasih. Shalom semuanya. Ya, ini pertama kali saya datang ke sini ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, Pak Hari beserta Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa membagikan berkat di sini ya. Perkenalan dulu ya, karena saya baru pertama kali. Saya Yawan Kristianto ya. Saya sudah menikah, anak saya 2 ya. 1 perempuan, 1 laki-laki ya. Saya tinggal di Surabaya ya. Saya kerja di bidang manufacturing ya, di pabrik ya, sebagai profesional, dan juga saya melayani bersama Pak Thomas yang mungkin 2 minggu lalu datang ke sini juga bersama Ibu ya. Saya melayani di pastoral ya, pengembalaan juga. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita? Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Oke, saya mau membagikan pagi ini tentang jalan ke Roma, mungkin bisa ditampilkan ya. Oke. Jalan ke Roma ya. Kalau kita sering dengar banyak jalan menuju ke Roma, tapi juga banyak jalan menuju ke Malang. Ya, saya punya satu kelemahan, sulit nginget jalan. Ya, karena saya asli dari Blitar, jadi 2-3 bulan sekali saya mesti pulang ke Blitar karena masih ada orang tua di Blitar untuk nengok di sana. Ya. Dulu waktu awal-awal saya bawa kendaraan sendiri ke Blitar itu karena saya jarang lewat Malang, karena biasanya macet saya lewat Pari, Jombang, lewat desa-desa itu. Ya, saya sama istri saya mesti suka ribut masalah ini bener enggak jalannya, kita sudah bener enggak lewat sini, karena lewat desa-desa. Dan lucunya berangkat sama pulangnya itu jalannya bisa beda. Tadi berangkat enggak lewat sini, pulangnya kok bisa lewat sini gitu. Ya, Tuhan yang tuntun. Ya, oke. Saya mau membagikan tentang jalan ke Roma. Di sini kita bicara tentang pelayanan Paulus. Bagaimana Tuhan memakai Paulus ya. Saya mau mengawali di kisahnya itu penahanan Paulus. Jadi Paulus itu ketika dia bertobat, terima Tuhan, orang yang dulunya tahu bahwa Paulus ini orang yang jahat, orang yang memenjarakan orang-orang pengikut Kristus. Ya, nah sekarang kok tiba-tiba Paulus ini bertobat, ya, jadi pengikut Kristus, sehingga orang Yahudi sangat benci sama Paulus. Ya, yang dulunya Paulus ini golongannya mereka tiba-tiba kok seperti pengkhianat, berbalik. Nah, jadi mereka marah dan akhirnya supaya Paulus ini tidak diapa-apakan, dia ditahan, diamankan sama orang Romawi ya. Nah, ini kisah para rasul. Jadi ini kisah Paulus ini di kisah para rasul, kita mulai dari para rasul 23. Nah, jadi waktu itu Paulus ditahan dan akan dipindahkan ya. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkanlah 200 orang prajurit ya,
untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakanlah juga beberapa keledai tunggangan untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Kalau lihat pengawalannya Paulus ini, kayaknya Paulus ini penjahat yang luar biasa ya. Ya, penjahat sekarang aja enggak mungkin dikawal sampai 200 orang. Ini Paulus dikawal sampai 200 orang prajurit untuk dibawa ke Kaisarea. Satu, mungkin Paulus ini penjahat yang orang lihat yang luar biasa, tapi juga mungkin Paulus ini perlu diamankan dengan 200 orang. Nanti kita lanjutnya, kenapa kok ini terjadi? Ayat selanjutnya. Nah, waktu Paulus dibawa ke wali negeri Felix, Paulus itu menggunakan kesempatan ini dia juga bersaksi, ya. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Jadi Paulus ini dihadapkan kepada wali negeri. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi Paulus ini ditahan, dipindah-pindahkan, tetapi setiap kali dia ditahan dan dipindahkan, dia tidak pernah lupa untuk apa? Bersaksi tentang pertobatannya. Dia selalu bersaksi. Nah, oke, slide selanjutnya bisa. Nah, kemudian Felix digantikan oleh Festus. Di sini juga Paulus bersaksi juga, ya. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyalahkan aku, ya. Berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar dan engkau harus pergi menghadap Kaisar. Jadi Paulus itu selalu bersaksi dan bahwa dia tidak salah karena dia mengikut Tuhan. Akhirnya Festus mengatakan, kalau kamu tetap ngotot, kamu naik banding ke Kaisar, silahkan. Ya, dan Paulus naik banding ke Kaisar. Ya, slide selanjutnya, dan perkara Paulus dibawa kepada Kaisar. Ya. Nih, tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Nah, ini Festus yang bilang kepada Kaisar Agripa. Kemudian kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Nah, Kaisarnya juga penasaran gitu loh. Ya, Paulus ini seperti apa? Karena Agripa ini tahu Paulus ini sebenarnya dulunya hidupnya bukan pengikut Kristus. Kemudian dia bisa bertobat jadi pengikut Kristus. Makanya Agripa ingin dengar. Ya, jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Nah, 23, pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike. Agripa dan Bernike ini kakak adik ya. Dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Ya, sekali lagi, slide selanjutnya bisa. Sekali lagi Paulus bersaksi lagi di hadapan Kaisar Agripa. Ya, jadi di sini kesaksian Paulus itu detail sekali, dia menceritakan ya bagaimana dia bertobat ketika dia perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ada cahaya dan dia mengalami satu kebutaan. Kemudian dia di situ siapa yang menolong dia? Nama aslinya dia dulu kan Saulus. Nah, di dalam
Ayat yang ke-14, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu memandang ke galah gersang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Paulus menceritakan kejadiannya waktu dia perjalanan ke Damsyik. Ketika dia bertemu dengan Tuhan yang membuat dia bertobat. Nah, jadi di situ Tuhan juga mengatakan ayat yang ke-17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ini pesan Tuhan sama Paulus. Ya, ayat selanjutnya, setelah Paulus bersaksi, masih sempat Paulus ini ngajak Agripa untuk bertobat. Ajakan Paulus, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Ya, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi apa? Orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini. Jadi Paulus bersaksi dan mengajak orang untuk mengikut Tuhan. Agripa ini cucunya Herodes, ya. Jadi Herodes punya anak namanya, gelarnya yang anak yang pertama Agripa 1, ini Agripa 2. Jadi cucunya Herodes. Ya. Jadi yang ke-30, lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. 31, sementara mereka keluar, mereka berkata-kata seorang yang lain, orang ini tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Dibebaskan sekiranya ia tidak naik, ia sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Jadi Kaisar ngomong, ini sebenarnya tidak perlu naik banding kepada Kaisar, dia itu udah bebas gitu loh. Tidak perlu, kata Bernike seperti itu. Ya, jadi Paulus dari perjalanannya pertama di penjara, dibawa menghadap ini, dia selalu bersaksi. Dan yang di hadapan raja, di hadapan Kaisar, dia bersaksi tentang pertobatannya. Bahkan Agripa sampai, kamu seakan-akan seperti meyakinkan aku sampai aku ini mau jadi Kristen kalau dengar kesaksianmu. Ya, itu luar biasanya Paulus. Ya, tapi Paulus melakukan itu semua bukan karena tidak ada satu tujuan, ada satu tujuan. Ya, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, behind the skin, di balik itu semua. Ya, kita balik sebelum Paulus ditahan. Paulus ini sebenarnya tidak bisa ke Roma. Dia itu sebenarnya kalau lihat kondisinya dia tidak bisa. Dipindahkan pun dia tidak bisa. Karena di ayat sebelumnya pada waktu masih dalam penahanan, ya itu ada satu konspirasi orang-orang Yahudi yang sangat benci kepada Paulus. Ya, di ayat 12 ini, Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka apa? Membunuh Paulus. Ya, jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Jadi kalau mau saya bilang, ini teroris-teroris ini ya bersepakat tidak makan, tidak minum sampai mereka bisa membunuh Paulus. Nah, ini kan sudah kondisinya sudah bahaya sekali. Ya, jadi mereka benar-benar satu tekadnya bunuh Paulus karena saking bencinya dengan Paulus. Ini sebelum Paulus dipindahkan. Ya. Tapi yang luar biasa di ayat 16, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Jadi rencananya mereka itu ternyata terdengar oleh keponakannya Paulus yang masih muda.
Ya, saya enggak tahu umurnya tapi dia pasti masih muda. Karena Paulus itu juga rasul yang muda, Mas Yan. Lah kalau rasul yang muda, keponakannya pasti juga lebih muda. Ya, lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang diberitahukannya kepadanya. Jadi waktu saya membaca ini, saya merenungkan sebuah konspirasi 40 orang lebih punya tekad, enggak makan, enggak minum sampai bisa membunuh Paulus. Berarti tekadnya benar-benar bulat. Mereka nyusun, bahkan mungkin meeting, nyusun rencana semua. Ini nanti begini, tugasnya masing-masing dibagi. Sebuah rencana yang mungkin dilihat mereka sesuatu yang sempurna. Tapi Tuhan menghancurkannya cuman dengan cara yang sederhana. Apa? Keponakannya Paulus mendengar rencana itu dan rencana itu selesai. Karena apa? Begitu rencana itu terdengar oleh kepala pasukan yang disampaikan oleh keponakan Paulus, Paulus dipindahkan dengan dikawal tadi berapa? 200 orang prajurit. Kalau lihat ini rencana yang luar biasa itu, rencana rumit, rencana jahat itu, ternyata Tuhan membubarkannya gampang. Rencana itu terdengar oleh kemenakan Paulus. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong Paulus. Amin. Ya. Suatu hari waktu saya dipegang satu perusahaan itu, waktu awal-awal saya pegang perusahaan ini, kita punya kesulitan keuangan, kesulitan cash flow, ya, sehingga di perusahaan tempat saya bekerja ini, sehingga kita nggak bisa membeli satu bahan, ya, satu bagian untuk produksi, ya, dan itu sebenarnya harganya nggak mahal. Tapi kalau nggak ada itu, saya nggak bisa kirim barang. Ya, itu sama kayak penjual nasi goreng kelilingan, kertas bungkusnya habis. Seperti itu. Ya, jadi enggak mungkin jualan kan. Ya. Nah, saya mengalami kejadian seperti itu di tempat saya bekerja. Ya. Kita punya satu bahan penolong yang habis dan kita mau beli enggak bisa karena keuangan perusahaan enggak ada. Tapi kalau itu enggak dibeli, saya enggak bisa kirim barang, juga enggak akan ada uang masuk. Ya toh, rumit ini. Ya, saya sama kepala produksi saya waktu itu sampai frustasi, kita duduk di dekat parkiran. Ini enaknya gimana ya Pak kondisinya? Kita minta tolong siapa? Ya, kita telepon salah satu teman, ya dia juga kompetitor kita, ya juga enggak mau nolong, enggak mau ngasih. Itu rumit ini, saya bilang gitu. Ya. Dan kalaupun kita ada duitnya saat itu, misal ada duitnya saat itu, kita beli barang itu enggak bisa datang hari itu. Paling enggak 2-3 minggu lagi karena harus pesen, harus inden. Ya. Nah. Saya cuman dalam hati begini, saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong kita, cuman caranya gimana saya enggak ngerti. Ya. Caranya paling gampang ya harus ada duitnya, ya. Tapi cara Tuhan beda. Kemudian Pak, kita kan punya customer yang pabriknya itu mirip-mirip produksinya dengan barang yang kita perlukan. Coba kita tanya, barangkali bisa bantu. Ya. Kemudian kepala produksi saya telepon, enggak punya Pak, dia enggak bikin barang yang kita butuhkan. Tapi dia kasih kita satu nomor telepon. Saya suruh ngubungin orang ini, katanya gitu. Oh ya, Bapak kenal enggak ini nomor teleponnya? Enggak ada Pak, di kontak saya juga enggak ada, ini baru ini. Kayaknya baru gitu ya. Ya sudah, kontak aja coba. Ketika kita masukkan kontaknya di telepon, tiba-tiba kepala produksi saya ingat. Oh, saya ingat orang ini. Oh ya, kira-kira bisa bantu enggak? Orang ini loh kerjaannya lain, katanya. Bukan kerja barang yang kita butuhkan itu dulu
Dulu dia pernah nawarkan barang ke pabrik kita, terus kita beli enggak? Enggak. Jadi orang itu ternyata dulu seorang sales, nawarkan barang ke pabrik kita, dan kita enggak beli. Ya, enggak berjalan lancar, Pak. Nah sekarang kita mau minta tolong dia, gimana ceritanya? Apalagi orang ini juga enggak bikin barang yang kita butuhkan. Tapi enggak apa-apa, telepon saja. Ya, ketika kita telepon, terus sedikit nostalgia ya, oh ya dulu pernah gini. Telepon terus kita ngomong kesulitannya kita. Pak kita butuh ini. Ternyata dia sekarang tuh sudah tidak bekerja di bidang sales. Dia punya usaha. Usahanya tuh mirip dengan kita, cuman saya plastik, dia paper, dia kertas. Nah, terus kita tanya, Pak, Bapak punya ini enggak bahan pembantu untuk yang kita butuhkan? Oh, dia bilang gitu. Saya punya. Kamu mau pakai dulu? Karena gudangku penuh ini. Ya, enggak apa-apa ambilin. Lu serius tak? Iya, suruh pakai dulu. Terus ini cuma sedikit pasti pakai 1-2 hari habis, kita kurang. Oh kurang ya? Kebetulan saya buka PO di pabrik lain untuk barang itu, tapi saya nggak bisa ngambil karena gudang saya penuh dan saya diuber-uber suruh ngambil barang tersebut. Bapak mau ngambil dulu barangnya yang saya pesen ini? Dia bilang gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya Pak suruh ngambil, langsung saya kirim kendaraan ke sana untuk ngambil, Bapak Ibu. Jadi masalah hari itu terselesaikan. Saya cuma bilang, Tuhan saya enggak ngerti caranya, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Amin Bapak Ibu. Kita enggak nyangka pertolongan itu. Ternyata yang saya pusing di parkiran duduk, sampai kita ini kayak hopeless, putus asa, ternyata cuman segampang itu Tuhan tolong. Tuhan itu kreatif, Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara. Sama seperti Paulus. Ya, dia menghadapi satu rencana ancaman pembunuhan, tapi dari 40 orang yang kita bisa bilang mereka pasti orang-orang yang bukan orang-orang kemarin sore, dan mereka punya keputusan tidak makan, tidak minum. Ya, saya kalau tidak makan, tidak minum. Ini mereka nekat tidak makan, tidak minum sebelum membunuh Paulus, dan akhirnya mereka diet benar. Karena gagal membunuh Paulus, enggak makan, enggak minum berapa hari itu. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu selalu punya cara. Amin. Ya, kita enggak tahu. Saya enggak kebayang loh, Tuhan itu nolong seperti itu. Wes pakiin Pak, saya ini pesen di pabrik kebanyakan dan saya ini harus ngambil barangnya, gudang saya penuh. Bapak ambil dulu aja punya saya. Siapa yang nyangka? Bapak Ibu. Jadi masalah itu selesai kita buat, saya kirim barang semua, kita bisa menyelesaikan beberapa tagihan dari pembayaran. Amin. Cuma telepon saja, kasih nomor telepon. Ya, kita enggak bingung kemana-kemana, tapi Tuhan tolong. Ya. Nah, apakah Paulus ini selesai di situ aja? Apakah Paulus ini ke Roma untuk satu tujuan kepentingan pribadinya? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Kisah Para Rasul 23:11. Ternyata waktu Paulus itu ditahan di malam-malam sebelumnya, ya, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepada, ini Paulus masih dalam penjara ini, belum dipindahin, masih di awal-awal. Tuhan datang, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi kemana? Ke Roma. Jadi Tuhan bicara secara pribadi kepada Paulus waktu Paulus itu masih di dalam penjara. Tuhan bicara apa? Engkau akan bersaksi kemana? Ke Roma. Melalui satu tahanan, rumah tahanan yang satu dipindahkan ke tempat tahanan yang lain, di tempat tahanan sampai ke Kaisar, dan akhirnya dibebaskan, dan akhirnya Paulus melakukan satu perjalanan ke Roma. Paulus mengalami kapal karam, digigit ular, mengalami segala macam kesusahan, dan akhirnya sampailah
Paulus di Roma. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 28:30-31, Paulus tinggal 2 tahun di rumahnya yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Ini Paulus sudah di Roma. Dia tinggal di rumah, disewanya rumah itu. Ya, dan dia mengajar tentang Yesus Kristus di situ. Ya, firman Tuhan digenapi. Amin. Paulus sampai ke Roma, dia mengabarkan Injil. Ya, tapi itu sebenarnya juga rencana Tuhan digenapi. Karena Tuhan ya memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bersaksi sampai kemana? Ujung bumi. Roma itu pusat pemerintahan, pusat kebudayaan saat itu. Semua orang datang dan pergi ke Roma untuk berbagai macam kepentingan. Dan ketika Injil itu disampaikan di Roma, Bapak Ibu tahu sendiri, Roma sekarang sebagai pusatnya apa? Awal itu perjalanan kekristenan. Ya, sebagai pilar kekristenan. Sampai sekarang, rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya Paulus. Dan ketika Tuhan memberikan satu mandat, ya, pertolongan Tuhan, skenarionya Tuhan, kita tidak tahu. Amin Bapak Ibu. Ya, di sini kita belajar sesuatu dari Paulus. Kemanapun Paulus berjalan, dia bersaksi, dia mengabarkan Injil. Amin. Satu hari anak saya waktu SD, masih yang laki tuh, masih SD, dia, "Pak, apa? Aku antar main ke rumah temenku." "Oh ya, ya wis." Selesai pulang kerja, saya anterin dia main ke rumah temennya. Terus saya balik lagi. Besoknya gitu lagi, "Pak, antar aku ke rumah temenku." "Oh ya, tak antar lagi." Rumah temennya. Nah, waktu saya nganter yang kedua, saya ngelihat di situ ada seorang, ya, seorang yang tua ya, engkongnya, temennya anak saya itu duduk di teras. Terus saya deketin, terus saya mikir gini, daripada saya pulang, saya mending tak ngobrol sama engkong ini ya, sama kakek ini. Saya ngobrol, bicara tentang Alkitab. Ya, saya bicara tentang Alkitab, sharing firman Tuhan sama dia. Iya toh. Sharing firman Tuhan sama dia. Saya enggak tahu kalau dia itu dalam kondisi sakit. Saya enggak tahu. Duduk kayak biasa, ngobrol firman Tuhan. Besoknya lagi, ya, anak saya minta diantar lagi ke rumah teman. Saya datang, saya antar lagi, ketemu lagi, lihat engkongnya lagi. Saya cerita firman Tuhan di situ. Terus diskusi, dia cerita tentang bagaimana kehidupannya dia lalu, yang dulu yang kondisinya enggak bagus, apa semua dia cerita. Saya cerita firman Tuhan lagi. Terus beberapa hari kemudian saya tanya sama anak saya, "Kamu enggak pengen dianterin ke rumah temanmu lagi?" "Enggak." "Lu kenapa?" "Enggak apa-apa." Terus minggu depannya saya nanya, "Kamu enggak pengen dianterin ke rumah temanmu lagi?" "Enggak." "Kenapa?" "Ya enggak apa-apa." "Papa tahu enggak engkongnya temanku itu kenapa? Meninggal, Pak." Bapak Ibu, ketika kita berjalan menemui seseorang, itu bukan karena satu kebetulan. Ketika kita dipertemukan kepada seseorang, itu bukan karena satu kebetulan. Ada rencana Tuhan di situ. Ada rencana Tuhan di dalam hidupnya Paulus. Ada rencana Tuhan di dalam hidup kita yang mau Tuhan pakai. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Tuhan ya mengatur, campur tangan dalam kehidupan kita, ada satu rencananya yang mau digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus paham itu. Siapa kita? Kemana Tuhan menyuruh kita? Kemana Tuhan mengutus kita? Kepada siapa Tuhan ketemu sama kita? Ya, di situ ada rencana Tuhan yang kita bawa dalam setiap langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita,
ketika kita berjalan mengikuti apa yang langkah-langkah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Perlindungan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita itu mengalami satu hal. Ketika Paulus diperintahkan ke Roma, dia tidak nyangka bahwa dia harus ditahan dulu. Dia harus diadili, dia harus mengalami ancaman untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dia tidak nyangka akan menjalani itu semua. Tapi dia tetap taat, tetap bersaksi, tetap mengabarkan Injil. Bahkan dia di situ kalau kita mau baca secara lengkap, di situ Paulus dikatakan, gila kamu Paulus. Paulus tetap fokus kepada tujuannya. Dan tangan Tuhan tidak pernah lepas dari Paulus. Tangan Tuhan tetap menjaga Paulus. Amin Bapak Ibu. Iya, saya undang main musik untuk maju ke depan. Oh iya, silakan. Luar biasa ya. Biasanya WL Singer kalau habis melayani duduknya di belakang. Ini duduknya di depan. Kita tidak tahu, di dalam kehidupan itu kadang sesuatu hal tidak bisa kita antisipasi. Musa ketika berdiri di tepi laut, dia tidak tahu kalau dia bakal membelahnya melalui pertolongan Tuhan. Ya. Naaman, dia juga tidak tahu. Ketika dia menyelam 6 kali, dia tidak tahu kalau dia sekali lagi menyelam, penyakit kustanya sembuh. Ya. Bangsa Israel ketika mengelilingi tembok Yeriko, mereka tidak tahu kalau tembok Yeriko itu bakal roboh. Ya, di dalam hidup kita tidak tahu. Ya, skenario Tuhan itu seperti apa. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, waktu saya berangkat kerja beberapa tahun yang lalu, waktu saya naik motor, saya pagi berdoa, ya, hati sukacita, senang. Saya berangkat naik motor, ya, jalan sepertinya tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Ya, ketika saya mulai melaju agak kenceng, tiba-tiba motor yang ada di depan saya itu masuk ke jalur saya, seorang ibu-ibu, mendadak sekali. Ya, motornya ini. Jadi saya jalan ke sana, dia dari sini tiba-tiba itu masuk ke jalur saya. Otomatis saya nggak bisa ngerem. Ya, langsung saya tabrak. Wah. Motor saya di tempat itu saya terpelanting ke depan. Wah. Ya, saya masih dengar waktu saya gulung-gulung di jalan tuh orang-orang bilang, wah mati itu rupanya. Ya, saya gulung-gulung sampai saya di pinggir selokan. Saya memang waktu itu tidak bisa bangun karena gelap semua. Tapi pelan-pelan saya bangun. Ya, terus ada orang bantu. Saya ini ada yang patah enggak ini ya? Ya, ternyata enggak ada yang patah, lecet-lecet aja. Padahal saya jatuh demikian hebat ya. Saya juga lihat motor saya di sana loh, saya terpelanting. Ya. Tapi yang lebih membuat hati saya khawatir apa? Ibu itu tidak bangun yang saya tabrak. Ya, tidak sadar. Ya, saya juga tidak berani lihat. Saya duduk di pinggir jalan. Saya pikir Tuhan, kalau cuma motor yang rusak, masuk bengkel selesai. Tapi kalau ini kena ini urusannya panjang. Ya, saya tidak siap menghadapi masalah kayak gini Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong. Tuhan tolong, saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ya. Bu ini, akhirnya ibu ini sadar tapi tidak bisa bangun Mas Yan. Saya tidak salah. Kenapa? Saya tidak salah. Saya lurus, dia yang belok. Iya toh, saya tidak salah. Tapi apakah itu bisa dipakai sebagai alasan? Iya toh, pasti orang lihat yang korbannya yang parah. Yang salah yang nabrak ya. Saya termenung Tuhan. Saya nggak tahu, ya. Tapi
dalam hati saya, Tuhan, saya percaya kok pasti ada pertolongan. Saya bilang itu. Ibu itu masih tidak bisa bangkit, tapi sudah sadar. Nangis di situ ibu itu, kesakitan kayaknya. Saya berdoa, Tuhan tolong. Ya. Tiba-tiba ada seorang pemuda naik motor. Dia datang ke tempat saya. Dia bilang, Pak, saya yang salah. Loh, kok bisa? Saya tanya. Iya, ibu tadi itu kenapa dia bisa masuk ke jalur Bapak? Waktu saya mendahului ibu tadi, tas saya ini nyantol setirnya ibu itu tadi. Sehingga ibu itu belok. Ya, saya yang salah Pak. Biar saya yang tanggung jawab. Bapak silakan melanjutkan perjalanan. Ya enggak mungkin melanjutkan perjalanan, motor saya rusak. Rusak. Ya toh. Tapi saya bersyukur di situ gini. Tuhan, rupanya ini pertolongan. Kalau motor rusak, masuk bengkel selesai. Ya, tapi urusan ini Tuhan selesaikan. Orang tadi bisa enggak lari Bapak Ibu? Kalau melihat kejadian kayak gitu. Dia masih muda. Orang itu bisa lari, bisa enggak tanggung jawab. Bisa meninggalkan saya dan ibu saya itu. Tapi dia balik, dia ngomong, Pak, saya yang salah. Saya yang tanggung jawab Pak. Biar ini ibu ini urusan saya. Bapak silakan. Terus kemudian ada teman saya kantor datang, bantu saya masukkan motor ke bengkel sama bawa saya pulang, dibawa saya ke rumah sakit untuk dicek ada yang patah enggak. Ya, ternyata enggak ada. Cuman lecet-lecet sedikit aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita itu enggak bisa antisipasi kejadian yang menimpa kita. Kita cuma bisa berharap tangan Tuhan yang luar biasa itu yang menopang kita. Ya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Apapun keadaan kita hari ini yang kita hadapi, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan. Percayalah. Amin. Lagu sebelum firman tadi. Iya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau siang hari ini kita sedang berbeban berat, kita menghadapi masalah yang kita tahu nggak tahu jalan keluar Tuhan. Ya, saya menyerah Tuhan. Saya give up. Tuhan, saya enggak mampu lagi. Saya enggak punya energi lagi. Atau saya enggak mungkin lagi melangkah. Saya enggak bisa bangun lagi. Jangan pernah menyerah. Ya, renungkan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau siang hari ini mau berseru kepada Tuhan,
Saya undang untuk mengangkat tangan kita. Ya Yesus. Tuhan, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Ya Tuhan, dengan iman kami melihat pertolongan-Mu Tuhan. Dengan iman kami melihat campur tangan-Mu Tuhan. Masalah kami mungkin belum selesai siang hari ini Tuhan. Mungkin masih panjang Tuhan. Mungkin kami belum melihat jalan keluarnya Tuhan. Tapi dengan iman kami mengangkat tangan kami Tuhan, siang hari ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang memegang tangan kami. Memegang dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memampukan kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang memahami kondisi kami. Engkau Allah yang tidak menghakimi, tapi mengasihi Tuhan. Apapun keadaan kami siang hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu rindu ya, atau membutuhkan zaman doa ya, bisa mengangkat tangan. Biarlah hamba-hamba Tuhan di tempat ini bisa mendoakan Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Haleluya Tuhan. Ada impartasi kuasa Tuhan, ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada iman yang kembali dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau akan mempertemukan kami dengan orang-orang ya, yang akan mendukung kami Tuhan, yang memberikan kekuatan Tuhan, yang saling menopang Tuhan, sehingga kami bisa melalui kondisi ini. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin.
tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus, yang hari ini kami percaya, ya, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang miskin dikuatkan, diperkaya Tuhan. Kami percaya Engkau memakai kami, Engkau memelihara kami. Campur tangan-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Campur tangan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Pengaturan-Mu adalah pengaturan yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, silakan duduk. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Yawan. Tuhan Yesus memberkati, Wak. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah online, dapat diakses melalui YouTube, yang linknya akan dibagikan kurang lebih jam 1 siang di grup WhatsApp gereja kita. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengundang semua jemaat menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Untuk komsel diadakan sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Jadwalnya dapat dilihat di layar. Untuk informasi, lokasi, dan jamnya dapat ditanyakan kepada PIC masing-masing. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu jemaat kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu, mengatakan syukur kami karena kami boleh memuji menyembah-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini bisa bertumbuh berakar kuat dalam hati kami dan kami bisa menghidupinya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Yawan yang membawa firman-Mu hari ini. Berkatilah pelayanannya, berkatilah keluarganya, kesehatannya, semuanya Tuhan. Sehingga orang-orang sekitarnya bisa semakin mengenal-Mu dan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Pak Hari. Berkatilah penggembalaannya, kesehatannya, pelayanannya. Sehingga melalui penggembalaannya kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu. Berkati juga istri dan anak-anaknya, sehingga setiap apapun yang diperbuatnya bisa memuliakan nama-Mu. Kami juga bawa seluruh pelayan Tuhan yang melayani, WL, semuanya Tuhan, pemain musik, siapapun itu Tuhan, biarlah kami melayani dengan motivasi hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biar melalui pelayanan kami, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga bawa seluruh jemaat GB Hope yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau yang beracara dalam setiap hidup kami, dalam setiap apa yang kami perbuat, baik itu studi, pekerjaan, apapun itu Tuhan. Biar kami selalu mengingat firman-Mu, menjalani firman-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan. Sehingga apa yang kami lakukan bisa Kau berbuat berhasil dan orang-orang bisa melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bawa bangsa negara ini, bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau memberkati Indonesia, Engkau melawat Indonesia, Engkau yang menyembuhkan Indonesia, memulihkan Indonesia dan membawa Indonesia ke generasi yang lebih hebat lagi Tuhan. Kami juga bawa seluruh pemerintahan dari presiden, wakil presiden, semuanya Tuhan. Beri mereka hati pemimpin yang sejati, sehingga apapun yang mereka putuskan semuanya hanya untuk kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan kami. Biarlah kami memberi dengan hati yang tulus dan persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.